Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa ustadzina wa murabbi rohina khususan muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bihi fi ulufid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Targhib wa Tarhib. Bab At-targhibu fi du'a'il mar'i li akhihi bi dhahril ghaib. At-targhib utawi anjuran fi du'a'il mar'i ing dalem ndongakno wong, ing dalem dungane wong li akhihi kedue dulure wong bi dhahril ghaib ing dalem tingkah ora ana. Hadis yang ke-4791. An Ummi Darda'i radhiyallahu anha, lan kacerita saking Ummi Darda radhiya muga paring ridha sinten Allah Gusti Allah anha ing Ummi Darda. Qalat ngendikan Ummi Darda, hadatsani wis critani ni ingsun sapa sayyidi bendoro kawula yen annahu sak temene bendoro kawula sami awis midhanget sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu sampun dawuh. Dawe Kanjeng Rasul, idza da'ar rajulu, idza da'a nalikane ndonga sapa ar-rajulu wong lanang li akhihi kedue dulur lanange rajul bi dhahril ghaib ing dalam tingkah ora ana. Walat monggo ngucap sapa al malaikatu malaikat, walaka bimithlin, walaka lan kedue sira bimithlin iku padha karo dongamu. Rawahu was ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim wa Abu Dawud lan Abu Dawud. Wa lafdhu talafat lahu kedue Abi Dawud. Diterangkan dari Ummi Darda. Ummi Darda itu wanita tabi'iyah. Tabi'in niku nek wong lanang, nek tabi'ah itu perempuan. Di generasi setelah sahabat. Namanya wa ismuha Hajimah, namanya Hajimah. Panggilannya Ummi Darda, kan ada Abi Darda, ada Ummi Darda. Ini Ummi Darda. Ini perempuan yang kategori setelah sahabat, namanya Hajimah. Juga disebut Jahimah bitakdimil jim. Ada yang manggil Jahimah atau Hajimah.
Juga ada yang mengatakan namanya jamanah. Namanya jumanah. Jadi laisa lahas sahabah, dia bukan sahabat, tapi generasi setelah sahabat, tapi dia muridnya Ummi Darda Kubro. Ummi Darda Kubro berarti garwane sahabat Abi Darda. Nah itu. Nah, beliau bercerita, saya diceritain ndoro kula bilih ndoro kula niku nate mireng Kanjeng Nabi dawuh ngene, nalikane seseorang ndongakno dulure nalikane gak ono. Ketika seseorang mendoakan saudaranya di saat tidak ada di depannya, tidak ada di hadapannya, mbah nang perantau, mbah nang kono, mbah nang kene, kemudian didoakan, maka malaikat itu menyambutnya, walaka bimithlin, kamu juga dapat kebaikan seperti yang kau doakan. Hadisnya Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud juga meriwayatkan, hadisnya redaksinya mengikuti Abi Dawud. Nah, ini artinya apa? Kalau kita berbuat baik, mendoakan seseorang baik, yang orang itu mungkin tidak ada di hadapan kita, tidak bersama kita, taruhlah dia ada jauh di sana, ada di perantauan, atau ya intinya tidak bersama kita, maka doa yang kita panjatkan itu akan kembali pada diri kita, karena malaikat menyambut, yo kamu juga dapat sama dengan apa yang kau pinta terhadap saudaramu yang enggak ada, yang tidak bersama kamu gitu. Nah itu artinya kebaikan mendoakan seseorang yang tidak sedang bersama kita, doanya itu diterima malaikat, disampaikan, dan kita mendapatkan kebaikan seperti yang kita doakan. Maaf. Hadis kedua, waruyalan dan riwayatake an Ibni Abbasin, saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya moga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhuma ing Ibni Abbas. Kala ngendikan Ibni Abbas kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwatani utawi donga loro, laisa ora ana bainahuma ing dalem antarane donga loro, wa bainallahi lan ing dalem antaran Allah hijabun utawi aling-aling hijab. Artine donga loro iki mustajabah. Rupane dakwatul mazlumi siji dongane wong kang teraniaya, wa da'watul mar'i lan dongane wong li akhi kedue dulure wong bi zahril ghaib ing dalam tingkah ora ana. Rawahu was ngriwayatake hadis sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Nah, Ibni Abbas menerangkan dalam riwayat At-Tabrani bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ada dua doa yang antaranya dan antara Allah sudah tidak ada hijab lah. Hijab itu aling-aling, satir, penghalang. Artinya mustajabatun, disembadai, diijabah, dikabulkan. Siapa itu? Pertama doanya mazlum. Mazlum itu orang yang teraniaya. Teraniaya itu begini, sekarang kan banyak orang mengistilahkan dirinya sedang terzolimi gitu loh, teraniaya, terzolimi, teraniaya, atau mazlum, teraniaya. Nah, jadi tidak, walaupun ada orang yang mau saya dizolimi, saya dianiaya, sekarang lihat konteksnya betul enggak, kalau kalimatnya betul, tapi kondisi dia itu betul-betul teraniaya, apa justru dia yang menganiaya. Terkadang ada nama sekarang playing victim ya namanya. Jadi apa istilahnya ya? Orang yang mudah mendistorsi satu keadaan. Atau istilah sekarang tuh NPD gitu ya. NPD. Jadi orang-orang yang narsistik,
yang memutarbalikkan fakta, dia yang menganiaya, kemudian dia merasa teraniaya. Ini kan banyak ini. Nah, tentu dalam penilaian Allah, penilaian malaikat tidak akan salah. Kalau orang bisa diapusi ya, bisa ditipu dengan sandiwaranya dia, dengan memutarbalikkan fakta mereka, dengan distorsi mereka. Tapi malaikat tidak pernah salah loh ya. Zalim itu artinya kebalikan daripada adil, itu zalim. Kalau zalim itu wad'u syai' li ghairi mahalih, itu definisi sederhananya. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi dan guna. Contoh sederhana, songkok. Songkok tempatnya di kepala. Kalau songkok ini kita letakkan di pantat atau di kaki, namanya zalim, berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh saudara yang harusnya kita itu berbuat baik, atau tetangga yang harusnya rukun, kemudian kita musuhin, berarti kita zalim. Seseorang yang harus kita jaga kehormatannya, kemudian kita rendahkan, berarti itu namanya zalim. Zalim. Memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi dan guna, tidak proporsional. Nah, gitu, melakukan sesuatu tidak proporsional sesuai dengan porsinya, itu berarti zalim. Lawannya adil, adil wad'u syai' li mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memperlakukan sesuatu dengan proporsional. Nah, gitu ya. Berarti, tapi jangan dibalik, terkadang dia yang melakukan kezaliman ketika dibalas melakukan terzalimi. Nah, ini biarlah itu biasanya retorika seseorang yang membela diri, paling kaum narsistik ini banyak sekali yang membuat sandiwara kehidupan sehingga saya terzalim, padahal dia yang zalim itu. Nah, dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya, kalau betul teraniaya itu mustajabah. Maka hati-hati kalau ada orang yang diam disalah-salahin, orang yang tidak salah disalah-salahin, itu doanya mustajabah. Doanya dikabulkan, hati-hati itu. Dalam hadis lain, walal kafir, senajan orang kafir, senajan bukan orang yang iman, tapi kalau dilakukan tidak adil, para malaikat yang membela, doanya diijabah. Nomor 2, wada'watul mar'i li akhi bi dzaril ghaib, doanya seseorang terhadap teman saudara yang tidak ada bersama dia. Ya, taruhlah istri di rumah mendoakan suami yang merantau, percayalah doamu itu sampai dan mustajabah. Dan doa yang kau panjatkan pun akan kembali pada dirimu. Doanya orang saudara kepada saudaranya kerja di sana, tugas di sana. Nah, maka ada kebiasaan dalam jamaah pengajian kita itu biasanya begini, jamaah minta yai, minta doa kagem anak kita yang sakit, pada anak kita yang akan mengikuti ini dan itu. Minta doa kagem bapak ini yang pergi haji, pergi umroh, minta doa pada ini agar hajatnya keijabahan. Sementara yang didoakan itu tidak ada di majelis itu. Itu menjadi satu spirit yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa loh. Doa yang mustajabah. Maka biasanya pakai cukup ya ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sharihatin al-Fatihah. Atau dengan cukup bisiril Fatihah, bibarakatil Fatihah. Nah, timbul satu pertanyaan, lah itu dimintain doa kok malah dimintain Fatihah. Fatihah itu doa. Fatihah itu doa. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dalam beberapa pernyataan oleh mufassirin, annal Fatihata suratul doa. Fatihah itu surat untuk berdoa, suratul munajat, untuk munajat. Jadi dengan Fatihah itu ya sudah semuanya. Wong ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu hebatnya. Jadi enggak usah didebat ora ngono, sithik-sithik kok Fatihah, sithik Fatihah
kaya gak ana surat liya ya andekan mau diganti juga boleh. Al-Baqarah gitu ya silakan. Ali Imran monggo gitu. Ya ini kan surat yang terpendek yang sudah memenuhi standar doa gitu loh. Dan ada alasan. Terkadang ada kan ya tayangan di YouTube itu diprotes tuh, ora juga Fatihah, Fatihah itu. Kemudian seolah paling benar, apa Kanjeng Nabi nglakoni begitu ya. Ya kan banyak dalil-dalilnya. Iya. Lah aman diganti juga ndak apa-apa. Gitu Al-Baqarah monggo gitu ya. Yang Al-Fatihah tetap Al-Fatihah saja karena itu dipandang itu surat doa, surat munajat, dan itu satu surat pendek yang isinya adalah kandungan daripada Al-Qur'anul Karim, yang tentunya adalah sudah mengandung doa yang sangat luar biasa. Nah, ya, maka kebiasaan itu luar biasa ya, berarti luar biasa dan baik, maka diteruskan. Sekaligus bertepatan dengan katakan orangnya nggak ada pun kebiasaan mendoakan, nah itu masya Allah termasuk doa yang tidak ada penghalang, artinya mustajabah. Berdasarkan hadis keterangan dari Ibni Abbas, Umi Darda, dalam riwayat Muslim, riwayat Abi Dawud, Tabrani. Ini luar biasa. Baik, hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Amr bin As. Lan cerita sing Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Mugi Allah paring ridho dhateng Abdullah bin Amr bin As yen anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala niku dawuh Kanjeng Rasul dawuhipun inna asra ad-du'ai saat temene luwih cepet-cepete donga apane ijabatan kasembadane iku dakwatul ghaibin dongane wong kang ora ana li ghaibin gede wong kang ora ana rawahu Abi Dawud wa Tirmidzi wa killahuma min riwayat Abdurrahman bin Ziyad bin An'am wa qala Tirmidzi hadisun gharib. Diterangkan dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan Tirmidzi, Abi Dawud, keduanya juga sama dari Abdurrahman bin Ziyad, juga dalam riwayat lain dari keterangan Abdurrahman bin Ziyad bin An'am. Tirmidzi mengatakan ini hadis gharib, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, sabdanya sesungguhnya doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang tidak saling berhadapan. Orang yang tidak ada mendoakan yang tidak ada, atau orang yang saling tidak berhadapan tapi saling mendoakan. Itu mustajabah. Orang Indonesia mendoakan saudara yang di Palestina, mendoakan saudara yang ada di Sudan. Yang berperang itu bukan hanya Palestina, Sudan itu sekarang juga berperang, perang saudara. Islam sama Islam, pro pemerintahan dan yang anti pemerintahan, yang pro demokrasi dan pro khilafah, berperang di sana. Itu saudara Muslim semua itu, maka didoakan. Kenapa pada waktu khutbah itu dianjurkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat? Karena itu kondisi seorang muslim yang mendoakan terhadap muslim yang tidak yang lain. Allahumma arham ummata Muhammadin fil Indonesiyin wa fil alamin ajma'in. Allahumma ja'al baldatan Indonesia mutmainnatan sufiyatan aminatan, ya, dan seterusnya. Waja'al baldatan tayyibat warahbul ghafur dan sebagainya. Jadi saling mendoakan orang yang tidak saling berhadapan. Doanya orang yang tidak saling berhadapan dalam arti tidak ada di situ tapi saling mendoakan, itu mustajabah. Nah, maka biasakanlah saling mendoakan di antara saudara. Walaupun tidak ada, walaupun tidak diminta, walaupun tidak di depannya. Berarti kalau minta doa tidak harus datang. Minta doa aku tak teko. Nah, cukup katakan kirim surat,
ya kirim surat minta didoain. Nah, tapi jangan lupa biar sing ndongake semangat, jangan harus tradisi kita ada bisyarah. Bisyarah itu bebungah ya, bebungah ya. Bebungah itu cara wong Jawa apa nyebutnya amplop wajib gitu, bukan wajib, wazid gitu ya, wajib tambahan. Ada wazidnya, ada tambahannya. Wajib wong Jawa ngarani. Bisyarah basane santri, bebungah. Ya supaya semangat, karena ini mendoakan orangnya nggak ada kalau wes gak teko minta doa itu kan serasa-rasa gitu ya. Ayo. Ini memandang dari sisi manusiawi loh ya, ini guyon-guyon. Kalau ya bagus lah itu. Tradisi yang sudah ada lah sebetulnya di tengah masyarakat itu. Dan itu masya Allah itu menjadi penyemangat karena doanya mustajabah loh. Wis gak teko didongakno, dungane mandi pisan lho. Iku nek ra ngamplopi apa ora ya. Ngamplopi nek sithik wae malaikate gremengan lho kok medit-med nyengit gitu wong doanya mandi kok gitu. Nah itu ya. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan cerita sing Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu kepada ridha sinten Allah Gusti Allah anhu ing Abi Hurairah. Yan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temen Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala niku dawuh Kanjeng Rasul. Dawuhipun salasu da'awat utawi telung donga. Mustajabat iku den sembadani. La syakka kang ora ana keraguan iku maujud fihinna ing dalem telu donga. Rupane dakwatul walid dongane wong tuwa. Alal walad tentunya ing atase anake. Wa da'watul mazlum lantungane wong kang teraniaya. Wa da'watul musafiri lantungane musafir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diterangkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan Abi Dawud, Tirmidzi, meriwayatkan semua, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah telah bersabda ada 3 doa yang tidak diragukan lagi mustajabahnya. Apa itu? Pertama, doaul walid alal walad, doanya orang tua terhadap anaknya. Bapak ibune awake dhewe iki dongane mandi. Maka sebelum datang ke orang lain, datanglah ke orang tuamu. Sebelum minta doa ke orang lain, mintalah kepada kedua orang tua, ke ortu kita. Itu orang tua, tapi wong tua kula bodho ngoten kene. Oh bodho, wong tuamu bagimu adalah walimu. Mustajabah. Ya, nah terkadang wong bodho iku masih rapate di dosa, wong pinter dosane akeh. Tapi wong pinter ngerti carane golek ngapura gitu. Kadang wong bodho gak mudeng gitu. Maka tetap ada keistimewaan orang alim. Tapi bagi orang tua kandungmu, orang tuamu itu adalah mustajabahmu. Dia mustajabah untuk anak-anaknya. Maka banyak orang tua yang bodoh, tapi anaknya ngalim. Banyak orang tua yang nggak sekolah, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti pong bengkong bahasanya, tapi punya anak yang pinter-pinter ngalim dan hebat-hebat. Karena tiap malam menangis, ya Allah anak kula, ya Allah aja sampai bodho kados kula. Terkadang begitu. Ya Allah anak kula Gusti, aja sampai rekoso kados dene kula, aja sampai bodho kados dene kula. Akhirnya anaknya hebat, pinter. Nah itu. Maka orang tua doanya jangan lupa kerahkan untuk anak-anaknya. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya tadi sudah ya. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir. Musafir itu orang yang bepergian. Satu, bepergiannya tidak untuk maksiat. Jarak tempuhnya ya kira-kira sampai 80 dan 90-an kilo lah ya. Kalau fikih modern, kalau dikompers dengan satuan lama itu kira-kira 92 sampai 96. Ya sejauh itulah kira-kira 80 ke 90 ke 100. Ada kalau ikut Imam Hanafi ringan lagi, kira-kira 30-an kilo ya sudah lah itu. Nah, musafir, orang yang bepergian, yang perginya jauh dari rumah, bukan hubung-hubungan, katakan dia pergi dari rumah tapi hanya putar di Pati, taruhlah supir angkot dari Puri ke Trangil, Puri Trangil, tapi seharian. Sehingga jarak tempuhnya 150 kilo. Ya tidak musafir, bang. Dari rumahnya tepat dekat rumahnya, katakan di Runting itu kan. Kalau ke Runting
Pak runting trangkil ya hanya berapa kilo, 5 kilo apa 7 kilo, kalau ke Pati hanya 4 kilo kan. Tapi jarak jauhnya dari rumah ke tujuan itu kira-kira antara ya 70, 90 ya takdiran lah kira-kira segitu. Dan perginya tidak untuk maksiat. Maka dia musafir, doanya mustajabah. Maka santri-santri itu kenapa melakukan satu rihlah, satu perjalanan untuk ziarah ke makam-makam wali, sowan ke ulama-ulama sekaligus agar punya doa mustajabah. Bahkan sampai berhari-hari, 2 hari, 3 hari, ada yang 1 minggu agar punya kesempatan menjadi musafir. Biar doanya mustajabah. Nah, gitu deh itu. Dalam riwayat Al-Barros, lafadznya salasun haqqun 'alallahi alla yarudda lahum da'wah. Redaksinya berbeda, cuma maksudnya ya sama. Salasatun, isinya beda, mohon maaf ya. Salasatun utawi telung perkara hakun wajib 'alallahi ngatasi Gusti Allah alla yarudda ing yen to ora nolak sinten Allah lahum kedue telu da'watan ing donga. Dalam riwayat Al-Barros ada 3 hal yang Allah tidak boleh menolaknya. Masya Allah ini. Ada 3 hal yang Allah tidak boleh menolak permohonannya. Pertama, as-shaimu hatta yuftira. As-shaimu te wong kang poso hatta yuftira sehingga buka. Nah ini. Orang yang puasa sampai berbuka itu doanya mustajabah. Maka seharian itu orang puasa mustajabah. Maka ketika orang-orang ini doanya mandi itu kan atau mustajabah itu ada ayat idza azamta fatawakkal 'alallah atau wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta pertolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar wassalah. Sabar itu bermakna as-shaim, as-shaum wa dzikri. Jadi mintalah kamu pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu maknanya puasa. Puasa, karena puasa doanya mandi, mustajabah. Allah tidak akan menolaknya. Dari kapan? Dari berbuka sampai sahur. Dari sahur sampai berbuka. Nah terkadang orang puasa malah buat tidur, orang buat doa. Ya harus banyak doa. Kapan waktu doanya? Di waktu shaim itu. Lapar itu, tidak makan itu. Dari sahur sampai berbuka. Wal madzlumu hatta yantasira. Lantungan lang wal madzlum lan wong kang teraniaya hatta yantasira sehingga den tulung. Doane orang yang teraniaya sampai terus. Maka ketika teraniaya ya sudah ben memet pisan wis ndonga gitu loh. Karena kalau sudah ada yang menolong nanti sudah selesai, mandine menilang. Wal musafiru hatta yarji'a dan lan wong kang lelungan hatta yarji'a sehingga wangsul. Dungane wong sing lelungan sampai kondur tekan ngomah malih niku dungane nggih mustajabah. Maka semakin jauh semakin tidak pulang semakin mustajabah. Lah, santri dulu di era kita itu habis katakan rampung program ngaji gitu ya, program kelas kan. Dulu itu kan kalau pesantren salaf itu beda dengan pesantren modern ya. Sekarang kita harus memahami pesantren itu ada boarding school, itu termasuk pesantren cuma boarding, ya asrama lah, boarding itu asrama sekolah, anak sekolah yang diasramakan, ya semi pesantren, tapi tentu materi keagamanya tentu mengecil, terbatas. Taruhlah kelas aliyah paling dulang jurumiyah begitu tuh, jurumiyah nanti fikihnya paling tinggi takrib gitu aja kan. Udah ya materi ya sederhana, paling nanti tambahan kitab apa. Jadi sedikit materi. Walaupun tidur di katakan di pondok ya yang namanya boarding school atau pondok modern ini kan polanya hampir sama. Jadi pondok modern dan boarding school itu polanya sama, hanya namanya yang beda gitu. Ini pondok modern, ini boarding school. Yang pesantren asli itu ya yang salaf itu. Yang salaf itu ya
sing mulang biasanya gak ana sing bayar gitu. Betul kiai ini gak ana bayarane gitu. Betul. Tapi disitulah tempat pendalaman agama, karena dari fam ilmu semua dikaji. Fam ilmu agama Islam itu sangat banyak loh ya. Hanya di pesantren-pesantren salaf yang masih mengkaji. Kalau pesantren modern sudah tidak banyak mengkaji, apalagi boarding itu sangat terbatas lah ya. Yang penting ya hanya beberapa lah ya. Dan itu saya bukan ngomong kosong, sudah meneliti beberapa boarding itu ya. Kelas aliyah gitu aja ya. Jurumiyah gitu aja, pol alhamdulillah gitu. Tasrifan itu 7 bina kuat apal wis luwung lah, tapi juga banyak yang tidak itu. Nah, itu ya. Karena polanya sekarang pola pembelajaran semi modern kan yang boarding itu. Semi modern. Kalau modern kan bahasa Arab itu tidak mengajarkan grammarnya, tapi cukup cara berbahasa Arab. Ya, cara berbahasa Arab atau dengan cara penyampaian bahasa modern. Kalau di pesantren salaf itu kan mengkaji grammarnya, gramatikanya yang disebut dengan nahwu, sorof. Itu pun berjenjang dari kelas wadih, jurumiyah, imriti, alfiyah gitu ya, itu standar. Dan standar ini menjadi standar kelas wadih, kelas dasar, munggah kelas jurumiyah, kelas imriti gitu kan, kelas alfiyah, kelas Ibnu Aqil. Oh, itu. Jadi jenjangnya di jenjang grammarnya, di ilmu grammar, ilmu alatnya, ilmu nahwu, sorofnya, ilmu nahwunya lah. Ada yang lebih teliti lagi, bahkan nanti sebelum alfiyah sudah ada tambahan lagi, tapi ini yang umum kelas itu. Nanti fikihnya mengikuti. Oh, kalau wadih fikihnya ya mabadiul fikih gitu ya. Jurumiyah fikihnya Safinah gitu. Imriti fikihnya Fathul Qorib Mujib ya gitu kan. Nah, kalau alfiyah nanti biasanya fikihnya langsung ke Mahali atau bisa langsung ke Ikhya, biasanya begitu. Atau di I'anatul Thalibin dulu, saat di Fathul Mu'in sarahnya yang dibaca, tergantung itu. Atau bisa ke I'anah nanti setelah alfiyah rampung, kemudian program khusus Ihya Ulumuddin. Itu yang salaf begitu. Sehingga pondok-pondok salaf ini masih punya keunggulan dalam sistem pengajaran, dan banyak ilmu-ilmu lain yang diajarkan seperti falah, arud, bahr, kemudian ya ilmu-ilmu lain. Nanti masih sastranya, ketika setelah alfiyah masih sastranya dipelajari, balaghahnya, badik ma'aninya, ya Jaharul Maknun, kemudian Ibnu Juman dan sebagainya dipelajari begitu detail, sehingga betul-betul menghasilkan orang yang mumpuni, yang betul-betul menguasai kosakata dan pemaknaan kata dan maksud daripada kata, sehingga dalam memaknai kalimat Arab itu presisi, istilah polisinya ya, presisi, tepat. Karena Arab ini kita orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara yang harus menghadapi bahasa langit, bahasa surga, bahasa akhirat, namanya bahasa Arab. Itu kalau kita tidak menguasai ilmunya ya tentunya ya tidak tepat dalam pemaknaan, gitu, kurang tepat. Maka masih dikawal dengan istilah sanad. Nah, biasa setelah program selesai, murotobahnya selesai, katakan sudah khatam di kelas Ikhya, katakan, itu ada program musafiran. Tapi tidak semua pesantren ya, itu hanya pesantren salaf saja. Program musafir. Jadi riyadhahnya anak setelah khatam dari jenjang pendidikan urut-urutan atau derajat urutan yang ada di pesantren salaf, dibekali agar punya kemampuan spiritual tinggi, kuat riyadhah,
dan punya kesempatan doa mustajabah, dia ada program musafiran. Apa? Menjadi musafir. Berjalan, temanya ada bersama 1000 kiai atau 40 wali dan sebagainya. Berjalan dari makam ke makam, berjalan dari rumah kiai ke rumah kiai lain untuk minta doa. Saat itulah doanya mustajabah. Maka santri dulu itu menjadi banyak orang yang hebat. Banyak menjadi tokoh yang kuat dalam spiritual, kuat dalam riyadhah, kuat dalam pemahaman, sehingga alimnya menghasilkan kesolehan. Jadi alimnya menghasilkan kesolehan. Sekarang kan banyak, kalau alim banyak, kalau alim dia diciptakan dengan di dunia akademik. Tapi yang soleh itu yang jarang. Sehingga nanti ketika dihadapkan dengan satu jabatan, ya akhirnya dihadapkan dengan satu masalah, ya akhirnya. Nah, maka ketangguhan spiritual terbentuk dan mustajabahnya doa terbentuk dari musafir itu. Masya Allah. Terakhir hadisnya an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu an Nabi. Sehingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ngendikan kanjeng Nabi salasun tawi telu mustajabatun kasembatan. Apa dakwatum dungane telu. Ada 3 hal yang doanya mustajabah. Pertama al-walid dunganya orang tua, wal musafiru lan musafir, wal mazlum lan wong kang teraniaya. Rawahu Tabrani fi hadisin bi isnadil jayyid dengan sanad yang kuat. Ada 3 doa, doanya orang tua, musafir dan mazlum ini mustajabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik, untuk yang sudah bergabung pagi ini lewat 02953855877 khusus untuk telepon, akan coba saya terima satu persatu yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Syafii Empati. Waalaikumsalam Mas Ari. Monggo, dari siapa, di mana Bapak? Dari Mas Udin di Suwana. Monggo. Begini apa ini di luar tema ya apa? Begini apa? Misalnya kalau ada orang ya apa ingin menikah atau ingin berumah tangga gitulah apa. Tapi dia belum punya pekerjaan yang mapan gitu apa. Sehingga dia tidak menikah gitu apa. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menikah karena mungkin belum punya pekerjaan yang mapan untuk kehidupannya gitu. Karena terkadang kalau kita melihat sekarang kan banyak orang-orang atau perempuan gitu rata-rata itu ya menikah karena uang gitu apa. Kalau nggak dikasih uang ya gimana gitu apa. Nah ini bagaimana hukumnya orang yang tidak menikah karena hal itu tadi apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini karena memang bagaimanapun juga butuh ragat katanya gitu untuk makan. Belum lagi kalau misalkan anak sudah lahir, apalagi yang UMR. Kita tahu UMR 2.300.000 lah segitu. Untuk hidup ini bagaimana? Mohon pencerahannya. Iya, gimana wong nyatane ya butuh duit. Begini Mas, jadi nikah itu harus difahami dulu, nikah itu ibadah. Itu pertama difahami begitu. Itu min sunanil mursalin, di antara sunnah-sunnahnya para rasul. Namanya kok sunnah. Jadi kan min sunanil mursalin. Jadi ibadah itu berarti, nikah itu berarti ibadah di antara ibadah atau sunnah-sunnahnya para rasul. Berarti istilah sederhana ini berarti nikah itu tidak wajib, tapi sunnah gitu loh. Namanya sunnah itu ya kalau dilakoni dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu. Tentunya kalau menjalankan harus ada alasan, kalau tidak pun harus ada alasan, karena hukum itu tergantung pada alasan. Al hukmu bi'ilatihi, hukum itu tergantung pada alasannya. Maka menjadi haram, menjadi wajib, menjadi makruh dan mubah itu kalau ada alasannya, tapi hukum dasarnya sunnah. Kemudian Rasulullah menganjurkan begini, ya ma'syarus sabab manistatu amin kumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu wija. Itu jadi kalimat perintahnya, wahai sekalian para pemuda, manistato aminkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, al-ba'ah.
Al-ba'ah itu mufassirin menafsirkan beda, Mas. Al-ba'ah itu mufassirin muhaditsin ya, ahli tafsir hadis. Al-ba'ah itu dimaknai ongkos, ragat. Cah nom, jika kamu mampu gitu loh, manis tato amin, mampu dalam ba'ah pertama dimakna ragat, kena di ragat, maka fal yatazawwaj, maka becik, maknanya becik ya, maka becik sebaiknya kamu nikahlah gitu. Ragat al-ba'ah, ragat tahu ya, ragat untuk acara pernikahan nih, ragat untuk ngrumati bojo nih, begitu. Itu namanya ba'ah. Al-ba'ah kedua, mufassirin muhaditsin menafsirkan al-ba'ah itu, mohon maaf, punya kemampuan memberi nafkah lahir, khususnya batin. Kalau lahir bisa dicari lah, tapi batin ini yang memang terkadang itu ada yang tidak mampu gitu. Oke. Jadi al-ba'ah bisa bermakna kemampuan untuk awal pernikahan dari khitbah melamar, kemudian ya acara prosesi pernikahan sampai ragat seterusnya. Al-ba'ah bisa bermakna kemampuan memberi nafkah lahir batin. Ada yang al-ba'ah iku bimakna, mohon maaf, alat nikah itu maaf ini alat nikah ya, alat reproduksi itu. Maka hadis ini bisa bimakna bagi orang yang punya alat reproduksi. Kalau enggak ya enggak usah nikah, sing ditokno apa kan begitu. Maka al-ba'ah bimakna begitu. Ada yang menafsirkan begitu. Itu dalam syarahnya Ibnu Yamun itu kan diterangkan secara gamblang lah tentang itu. Kayak gitu. Berarti hukum nikah itu berbeda. Kalau alasannya jenengan tidak ada ragat, ya sudah jangan nikah. Boleh tidak nikah karena sebaiknya nikah kalau ba'ah. Berarti kalau enggak merasa ba'ah ya jangan nikah. Sebaiknya tidak nikah, berarti mafhum mukhalafahnya begitu. Sebaiknya tidak nikah karena merasa tidak ba'ah. Maka diteruskan perintah Nabi, kalau memang tidak mampu ya fa'alikum bisyam fa innahu wija. Kalau memang tidak ba'ah ya berarti sebaiknya tidak nikah. Terus gantinya perbanyak puasa. Karena dengan puasa itu wija, bikin syahwatnya kendur, tidak ada hasrat atau keinginannya kurang, libidonya tidak melonjak-lonjak, jiwanya lebih tenang, begitu loh. Nah itu tadi kalau alasannya begitu lah. Tapi perlu diketahui, Mas, kalau nikah, justru nikah itu malah dapat pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yang ngurmati bojo, kuwi pekerjaan nih. Nanti kalau punya anak, yang ngurmati anak, itu pekerjaan, jangan dikira tidak itu. Makanya orang kalau nikah biasanya langsung dapat rezeki karena apa? Sudah langsung dapat pekerjaan. Apa? Ngurmati istri, tambah nanti ngurmati PTE maratuwa. Nah, gitu kan. Itu pekerjaan ya, maka biasanya unik kalau masih sendiri ngurmati awak ki gak kuat. Tapi ketika nikah lu ngurmati bojo, yo anak yo kuat ki. Bodoh itu kalau nggak punya istri itu beli baju untuk diri sendiri aja nggak kuat. Tapi kalau punya istri yang belikan istrinya ya mampu. Punya anak 5 ya mampu tuh. Bahkan 5 belinya. Itu unik nikah itu. Maka ketika sudahlah kalau memang sehat dan berkeinginan dan yang terhebat pengen menjalankan sunnah Rasul, nikah. Masalah materi uang nanti bisa dicari. Allah yang kasih nanti. Jangan bilang tidak ada kerjaan. Justru kalau nikah langsung dapat pekerjaan. Apa kerjaannya? Ngrumati bojo. Nah, gitu. Jadi langsung difahami begitu. Maka lihatlah orang-orang kampung yang tanpa skill dalam rumah tangga, tanpa skill mencari keuangan, wis modale pokok ana nyawane duwe kertek kudu, mohon maaf. Lihat pasangan kita iku wis gemecer sudah nikah. 20 selikur. Ya kuat omah-omah, kuat nggawe omah, kuat kendaraan, kuat nyekolano yo kuat sugih. Karena harus difahami kaya itu pemberian. Laisal ghina bil manni walakinal ghina Kismatullah ta'ala. Kekayaan itu tidak bisa direncanakan, tidak bisa diminta.
Karena murni kekayaan itu pemberian Allah. Berapa banyak orang yang merencanakan kaya, ya, pengen kaya, berusaha kaya, tapi nggak kaya-kaya. Sampai dia putus sekolah dengan tujuan kalau kerja nanti dapat uang, dapat rezeki kaya, malah nggak kaya-kaya. Karena itu murni pemberian Allah. Lah rumus dalam Al-Quran dan sederhana. Fankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughniyallahu min fadli. Ya syaratnya itu kita ya beribadah pada Allah, taat, itu aja. Kalau melarat, fakir, miskin, ya nanti Allah yang bikin kaya. Maka ada seorang pemuda yang mengadu pada Rasulullah, ya Rasul, saya itu nggak nikah-nikah. Itu bagaimana? Wa anta miskin. Ya aku yang melarat. Jadi nggak nikah itu malah melarat gitu loh. Miskin. Maka nikah ya. Jangan takut. Rezeki nanti Allah yang kasih. Tapi itu harus konsekuen dengan hatimu dan keyakinanmu, selaraskan. Maka kalau alasan tidak kerja kemudian tidak nikah itu alasan yang sangat keliru. Seolah-olah dia tidak punya Tuhan, seolah dia itu hebat. Banyak orang yang punya kerjaan mapan, begitu nikah terkadang malah pekerjaannya hilang kok, dan stres akhirnya kan. Nah maka jangan terbiasa menggantungkan pada hal-hal yang hanya terjangkau oleh akal. Kehidupan ini banyak yang tidak terjangkau oleh akal. Karena ada qadarullah, ada qada Allah. Allah itu punya qada, ketentuan yang belum ditetapkan, ketentuan yang belum terjadi. Qadarullah, takdirnya Allah itu ketentuan yang sudah terjadi. Allah itu punya kodrat, punya iradat, berkuasa tapi juga menghendaki. Nah, maka masih banyak harapan hidup itu. Jangan patah semangat, wahai kaum pemuda, ayo jomblo. Dan rapi, dan kawin, pokoknya sing gelem ridho ikhlas dinikah, bismillah. Minta doa pangestu orang tua, doa Pak Kiai, doa orang-orang soleh. Insya Allah nanti Allah membukakan jalan. Karena dengan nikah itu justru dapat pekerjaan. Sederhana gitu ya. Nikah Mas Udin. Insya Allah Mas Udin ganteng, gagah, suaranya apik, iso ngarang lagu Mas Udin ini. Dia pinter ngarang lagu, dia punya suara emas, nah, dan bisa main musik Mas, ternyata gini Mas Udin ini. Nah, itu YouTube-nya ada itu, sering saya pantau itu, bagus nikah ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan Anda bisa masuk Mitra Pas di 0295385877, dan untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Sementara Anda juga bisa bergabung melalui fanpage, karena kami juga live menggunakan audio visual. Nanti siarannya bisa Anda putar ulang ketika acara ini selesai, Mitra Pas di Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menerangkan tentang doa orang yang didolimi itu mustajab. Pertanyaannya adalah, andaikan doa orang yang didolimi itu jelek, apakah ya diijabah, dan bagaimana menurut syariat ini tentang doa yang jelek? Mungkin apa ya, doa mengharapkan sebuah kejadian yang tidak mengenakan kepada lawan yang mendolimi kita, mungkin seperti itu. Dari hamba Allah saja saya bacakan ya, dari Tayu ini mencerahnya ya. Mendoakan orang buruk itu pada prinsipnya boleh. Nabi pernah mendoakan buruk. Karena Nabi itu pernah ya, pada waktu masih di Mekah, belum hijrah di Madinah, masa sulit selama 13 tahun mendakwahkan tauhid di Mekah itu kan gangguan, rintangan yang luar biasa. Nabi terzolimi, yang sangat-sangat terdolimi. Pernah suatu ketika Nabi itu sholat di Baitullah di Mekah, sujud. Itu Abu Jahal dan kelompoknya itu mengambil gembong jeruan unta yang sudah busuk, ditaruh di punggung Nabi pada waktu Nabi itu sujud, sehingga Nabi itu sujudnya lama sekali dan tidak ada yang berani nolong. Tidak ada yang berani nolong Rasulullah di saat
teraniaya itu? Pelakunya Pak Li sendiri. Ya Abu Jahal dan kelompoknya. Jadi orang-orang yang menolak keimanan Rasulullah. Oh Pak D. Iya, termasuk pada waktu itu ada Abu Sufyan juga. Lama sehingga orang-orang ketakutan, nggak berani menolong. Sehingga Fatimah itu putra Rasul Muhammad SAW itu yang keluar. Kemudian Fatimah yang membersihkan, Fatimah yang marah-marah memarahi Abu Jahal dan kelompoknya ini yang di ngata-ngatain. Sehingga kemudian itu Fatimah sambil menangis derubusan. Roh Rasulullah Bopo ini diperlakukan demikian dan Nabi hanya diam. Setelah diinggirkan oleh Fatimah, kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma alaika. Tapi doanya begitu, Allahumma alaika Abu Jahal, Abu Sufyan dan seterusnya. Alaika ya Allah, kupasrahkan kepadamu ya Allah. Maknanya tapi tidak dengan kalimat yang frontal ya, tetap diksinya itu lembut, bagus Nabi. Allahumma alaika Abu Jahal, ya Allah pun sampai trekopri pun Abu Jahal niku. Maka orang-orang ini semuanya meninggal pada perang Badar. Pada perang Badar. Jadi kena doanya Rasulullah. Jadi berarti mendoakan orang buruk itu ya boleh, cuma sebaiknya ya biar Allah sing rekol. Allah tanpa didikte ku tahu kok, kalau dia zalim itu pasti akan dibinasakan Allah. Tapi mulut kita itu jangan berbicara kotor, berdoa buruk. Gitu loh. Sebaiknya ya sudah pasrahkan pada Allah. Jadi yakin Allah itu tahu apa yang harus diperbuat. Allah nggak perlu didikte. Gitu jangan tumpes gitu nggak perlu. Nanti Allah tahu caranya. Entah ditumpes apa dipelintir sikil apa gimana nanti kan. Allah itu sudah menimbang seberapa besar kezaliman dia. Jadi Allah tidak akan memberi juga yang melebihi atas kezalimannya toh. Kalau salah sidik kemudian mbok kon muntir gulune itu ya tentunya ya tidak lah. Allah juga tahu kan harus apa yang diperbuat. Kabeh kan hambanya Allah juga. Nabi juga pernah marah pada waktu terbunuhnya paman Hamzah kan. Pada perang Uhud. Paman Hamzah wafat dibunuh oleh Jaksi ya tidak salah namanya ya. Atau Waksi atau Jaksi itu, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikemah-kemah gitu. Itu Rasulullah marahnya luar biasa. Sehingga Nabi pun mendoakan wong kafir kudu tak tumpas kabeh itu mati 35 kira-kira gitu. Dilok ya Allah ya jangan to nek balas siji ya sito. Intasfiru khairul lakum, jika kamu sabar itu lebih baik. Tapi artinya sebatas manusiawi ya mendoakan buruk sebagai wujud kecewaan ya boleh, cuma jangan menggunakan diksi yang berlebihan. Tetap bagus Rasulullah ditatadur Allahumma alaika. Wis pasrahna Allah pun monggo kersa jenengan Gusti. Dan Allah mesti ngertos carane piye. Wah ditumpes apa dipoklek apa piye apa digepuk itu terserah Allah lah itu. Sebaiknya begitu. Ini akhlak yang bagus lah. Ya marah tapi kan ya tetap terkendali gitu. Karena ada yang marah terus ojur-ojuran wis cara basa wong Jawa lebih ekstrem wis muga ditumpes bumi kecepit bumi ora menangi wis pokoke ya naudzubillah ya. Iman mulut kita lah kalau harus mengotori karena najis lisan al-kalam mujur. Jadi mulut kotornya mulut itu dengan perkataan yang kotor yang buruk itu najis. Maka lebih baik ya sudahlah. Allah lebih takut. Allahumma alaika. Allahumma alaika sapa. Jadi tidak harus minta diapain apa. Allah udah tahu, nggak perlu didikte gitu. Baik, yang sudah bergabung dari Mbak Nani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari hal yang tadi disampaikan, ketika itu Nabi posisi sedang sholat atau hanya sedang berdoa. Kemudian kalau sholat itu artinya kan kena najis. Secara fikih batal atau bagaimana yang mencerahnya? Yang ini kan sebelum kejadian ada sholat. Ya sujud, gambarnya sujud begitu. Orang sholatnya orang dulu kan hanya sujud tok gitu.
Sebelum Isra Mi'raj itu bentuk sholatnya sujud. Kemudian ada Isra Mi'raj, kemudian sholatnya terbentuk berdiri, ruku', iktidal, sujud, duduk, sujud. Itu setelah Isra Mi'raj. Sebelumnya ya hanya sujud, maka sujudnya 50 kali. Hanya sujud lama gitu. Sujud pada Allah. Maka sujud itu juga nama dari sholat. Gitu. Maka namanya masjidun, tempat sujud. Kalau mau sholat, tempat sholat gitu. Baik, karena itu posisi wahyu masih diturunkan setahap-setahap ya. Iya, di tahap masih posisi di Mekah, belum Fathul Mekah, belum hijrah. Jadi posisi masih mengenalkan Allah, Tuhan itu wahid gitu. Baik, jelas nggih Bu Nani yang sudah bergabung. Oke, yang sudah bergabung kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau ada mantri hewan, ada sapi yang sakit? Biasanya kalau dilihat sudah parah, itu biasanya mantri itu menyuruh sapi untuk dijual, dan mantri itu kemudian memanggil jagal. Kalau ada sapi yang sakit dan sapi dibeli, biasanya mantrinya dikasih uang dari jagal seikhlasnya saja dari si jagal. Uang dari jagal itu halal ataukah tidak nggih? Kemudian yang kedua, ada bagian pengadaan barang atau perbaikan atau keperluan di sini untuk keperluan masjid. Yang ngurusi bagian pengurusnya, tetapi orangnya ya menurut beliau ini kurang jujur atau tidak jujur. Apakah bagian dari bendahara itu berdosa atau bagaimana mencerahnya, Yai? Monggo. Dari pertama, hamba Allah saja nih. Ya, seorang petugas kesehatan atau mantri hewan mengobati hewan, terus disuruh akhirnya sakit suruh menjual, dapat upah. Bagaimana? Upah itu kan dalam bahasa Arab namanya ujroh. Ujroh itu upah. Fi bosone wong sakniki. Sekarang kita kaji dulu status hewan sakit. Apakah boleh dijual? Apakah halal dijual dagingnya? Gini, hewan itu kan ada hewan makul, ada ghairu makul, ada hewan yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Dalam arti yang tidak boleh itu yang haram secara zati dan secara secara hissi. Secara zahir, secara batin itu halal. Sifati wa dzati atau hissi wa dzati. Ada yang memang haram atau ghairu makul, tidak boleh dimakan. Nah, selama hewan itu makul, halal, maka seseorang yang menunjukkan mendapatkan upah daripada hubungan halal itu ya boleh. Karena hewan yang sakit itu masih posisi halal. Ketika disembelih dengan cara yang benar, dengan cara yang islami, menyebut nama Allah. Nah, mungkin pertimbangannya daripada nanti mati, katakan, nah kan eman-eman sudah jual saja, wong iki sakit. Kemudian si Pak Mantri menunjukkan kejagalan dapat, ya enggak apa-apa, ya boleh-boleh saja kan. Namanya partnership. Ya daripada nanti eman-eman buang, kalau mati sudah jual aja. Nah gitu kan. Kemudian ya itu tradisi bangsa kita, kalau nuduh yang hubungannya dengan usaha itu biasanya dapat uang dengar, istilahnya uang dengar. Itu menangkap fee atau ujroh ya halal, karena hubungannya halal ya upahnya halal. Kalau fee-nya yang berhubungan dengan haram ya maka menjadi haram. Contohnya menunjukkan ada hewan yang sudah mati kemudian dijual, kemudian yang membeli yang nuduh nanti dapat upah, maka upahnya itu haram. Sapinya sudah bangkai, sudah mati, kemudian dijual ke jagal. Jagalnya mau membeli yang menunjukkan untuk upahan gitu ya, karena jagalnya juga nanti dapat untung banyak. Nah, itu ya karena sudah bangkai maka yang menjual ikut berdosa, yang menunjukkan ya dosa, fee-nya ya haram, keuntungannya ya haram. Bahkan nanti yang bekerja sing bodeki ya ikut haram semua. Maka jangan kotori usaha-usaha yang halal itu dengan praktek-praktek nakal. Kan banyak, mohon maaf, banyak jagal sing nakal membeli bangkai. Jadi bangkai itu beda dengan hewan yang sakit loh ya. Kalau sakit masih halal ketika disembelih dengan nama Allah.
Tapi kalau sudah bangkai berarti sudah tidak tersembelih, sudah mati baru disembelih, dijual, iman dibuang, kan banyak itu. Dan ada yang jagal mau nampung itu. Naudzubillah, ada biasanya ya datik ora barokah, datik melarat, datik bondo entek ya gara-gara ngoten niku. Dadi usaha halal dicampuri haram, sing haram ki mbandang sing halal. Sehingga nanti apa datik lara penyakitan dunyane entek karena dulu praktek usahanya nakal. Membeli bangkai sapi. Ya kita sebut bangkai karena tidak disebut nama Allah ketika penyembelihan waktu hidup gitu. Baik Ibu, jelas nggih, ada perbedaan antara yang masih sakit dan yang sudah bangkai. Nah, karena opah berhubungan dengan halal ya berarti opahnya halal gitu. Oke, kalau masih sakit masih bisa. Tetapi ada beberapa edaran juga dari Dinas Pertanian kalau tidak salah, hati-hati dengan barang peternak yang sakit karena bisa juga ini menular seperti yang terjadi di Jogja kalau tidak salah ya. Biasanya begini, kalau hewan yang sakit itu nanti kan ada bagian yang tidak boleh dimakan. Contohnya pankreas, jeruane lah. Hatinya, pankrease, jeruane tidak dikonsumsi, yang diambil dagingnya saja dan kulitnya gitu. Biasanya, tapi orang Jawa dulu itu ya ampuh. Barang ngono di mayor apa-apa. Tapi tentunya kalau membawa mudarat kan tidak boleh. Tapi Pak Mantri tentunya kan tahu ini masih bagus lah, baru mungkin terinfeksi apa, tidak virus-virus yang baik. Kalau virus yang berbahaya tentu pemerintah pun akan melarang. Kalau Mantri sudah ya, paham pasti ya. Tahu pelanggaran lah. Kalau terpapar virus yang bahaya itu tentunya secara kesehatan karena membawa unsur mudarat walaupun paket ya tidak boleh dijual nanti. Kalau terpapar virus yang bahaya. Gitu loh. Karena nanti dagingnya ketika di bagian tertentu bukan semua kok ternyata. Jeroane khususnya kalau dikonsumsi nanti menimbulkan bahaya. Itu. Nah, itu saya kira, saya yakin dan berhusnudzon para mantri kesehatan, mantri hewan, dokter hewan, saya kira tahu itu kode etik itu, karena itu akan pelanggaran dengan hukum positif atau hukum negara nanti. Begitu. Karena pemerintah sangat peduli tentang ini. Ketika ada virus yang menjangkiti hewan ternak itu segera ditangani karena apa ya, kondisi hewan dan tubuh manusia sekarang itu rentan tertular penyakit. Begitu. Sehingga pencegahannya itu sekarang manusia dan hewan hampir sama. Apa yang terpapar di hewan bisa ke manusia, manusia bisa ke hewan sekarang itu. Entah kenapa, karena mungkin ya daya imun tubuh manusia ini atau makhluk hidup berkurang karena banyaknya mengkonsumsi obat-obatan, pestisida, sehingga menjadikan runtuhnya imunitas tubuh. Gitu. Baik. Oke, tadi ada penelpon. Gimana telepon? Oke, kalau tidak ada telepon, ini pertanyaan kedua tadi tentang ada telepon sebentar. Pertanyaan kedua dari hamba Allah, saya pending dulu. Ada penelpon yang sudah masuk di 385877 sepertinya. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Syafii Empati. Baik, sambil menunggu ini pertanyaan yang tadi yang kedua tentang pengadaan barang. Ini kok kurang jujur dari bagian bendahara sepertinya. Jangan-jangan ini masih asumsi ya, pendengar ini bagaimana ya? Pertama, ketengahkanlah hidup di tengah masyarakat itu dengan terbiasa berprasangka baik. Ini biasakan begitu. Karena itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism. Wahai orang mukmin, jauhi prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu dosa besar. Nah itu, prasangka itu ya kita tidak pernah punya bukti dan saksi kemudian mengatakan, itu namanya prasangka. Zon dalam bahasa Arabnya. Nanti prasangka zon atau zon, maka su itu buruk, zon buruk, prasangka buruk. Ganti dengan husnuzon, husnun bagus, zon prasangka bagus. Berarti prasangka bagus itu dapat pahala, prasangka buruk itu dosa. Ya, jadi yang dosa dia, tapi kita ikut menerima dosa karena bersuudzon. Nah, ketika bangsa ini terbiasa suudzon, hancurlah semua tatanan nilai kehidupan.
Ya seperti yang terjadi semua pemerintah terhadap pemerintah disangka buruk, seseorang disangka buruk, pemimpin disangka buruk. Ya mana ada yang baik di dunia, akhirnya jelek kan, ya saling menuduh. Nah, Islam itu sudah mengantisipasi dan sangat melarang itu. Bahkan ayatnya sangat takhsis, sangat khusus, sangat makrifat. Tidak boleh orang mukmin semacam itu, orang iman tidak boleh. Dosa neraka itu yang menanggung ya yang melakukan. Karena dosa itu tidak akan menyiprat ke orang lain, tapi yang melakukan. Nah, terhadap perkumpulan, baik masjid, musola, organisasi, pesantren atau paguyuban, ya sudah, percayakan pada orang-orang yang amanah. Kalau sudah dipercayakan pada orang yang amanah atau orang yang dianggap amanah, ya sudah, percaya saja, husnudzon saja. Nanti kalau begini begitu, nanti kan akan kelihatan semua. Mosok kan ada rumus lah, suro diro jayaningrat lebur dining pangastuti, kan begitu toh. Wa qul ja'al haqqu wa zauqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi nggak perlu risau lah atas salah orang. Salah orang nanti kalau salah pasti seleh, begitu loh. Daripada hati kita itu kotor dengan suudon. Daripada hati kita itu kotor dengan suudon, kita kan tidak boleh tiga hal suudon. Suudon dengan terhadap makhluk Allah. Terhadap makhluk Allah tidak boleh, semua tidak boleh. Dua suudon terhadap takdir urip, takdir hidup. Tiga suudon terhadap Allah tidak boleh. Husnudon saja. Itu bikin panjang umur, sehat, hati tenang, awet, nom, jauh dari penyakit. Nah, kalau ada seseorang bendahara atau siapa, selama dia manusia, ya pahami manusia itu berpotensi salah, berpotensi salah. Nah, maka secara ilmu kalau sudah ada transparansi, ada kewajiban yang telah dipegang, yang dilaksanakan, taruhlah kalau bendahara ya ada transparansi tentang keuangan, istilahnya ada neraca keuangan, ada debit, ada saldo, ada debit, ada saldo. Keluarnya berapa, ya, masuk kan, berapa? Ya sudah, percaya saja. Biasanya ditulis di tiap-tiap masjid. Ya kan, percaya, nggak usah harus hati kita kotor dengan uang recehan kayak begitu. Wah, ditilep bendaraan ya urusan ekonomi, yang penting sudah ada bisa melaporkan ketika ditanya. Nah, tapi karena ini hubungan dengan publik atau jamaah boleh bertanya. Bertanya kan tidak suudon, Pak, keuangan masjid diumum noa, kapan diumum kayak gitu kan boleh, kan bagus, elegan. Pak, itu keuangan masjid mau dilaporkan ya, kan tidak salah karena punya hak jamaah melapor. Bertanya karena itu uang publik, katakan uang jamaah, katakan ya. Jadi daripada harus suudon sehingga mengotori hati kita dan membuat dosa, itu lebih baik karena kepengurusan atau satu paguyuban masyarakat kan ada wadahnya. Kalau masjid namanya DM, ya Dewan Masjid, DMI. Ada LTNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, LTMNU. Nah, itu kan. Terus skema masjid kan secara organisasi sudah ada. Pertama nazir, kemudian takmir. Kemudian di bawah bersama takmir ini takmir ketua, sekretaris bendahara. Artinya sudah ada organisasinya. Ada penasihatnya, ada pengawasnya. Nah, udah percayakan dengan sistem itu. Ketika terjadi kecurigaan, ya ditanya. Tanya saja, jangan sampai suudon. Karena suudon itu dosa. Oh, mohon sewu Bapak Bendahara, kami masyarakat ingin laporan keuangan khas masjid. Nah, gitu cukup enak. Oh iya Pak. Selama bisa menerangkan yang dipandang sesuai, ya alhamdulillah. Kalau kurang kan ya ditanya uangnya kemana. Siapa tuh diutang dulu gitu kan. Nah, diutangnya kan berarti punya tanggung jawab membayar kan, ya sudah. Begitu. Jadi tidak harus kemudian mencurigai Pak Kaji, Pak Bendahara, Bu Bendahara. Kalau yang mental yang bagus kan, andaikan demikian pun ya tetap dengan bahasa atau akhlak yang baik, tetap mengedepankan istilah hukumnya adalah praduga tak bersalah itu.
asas praduga tak bersalah. Nah, saya kira orang-orang mukmin, orang-orang iman akan amanah karena iman itu membawa aman. Ya, iman itu membawa aman, amanah itu membawa iman. Jadi dari amanah itu pekerjaan orang iman, sehingga orang iman akan aman. Berarti kalau tidak amanah dianggap tidak iman, yang tidak akan aman. Nah, gitu. Baik, karena memang biasanya untuk masjid mau bikin kanopi saja sudah ditulis di blabak itu yang besar. Ya, berhubungan dengan biaya bersih-bersih, PLN semuanya tercantum ya, semua ya, sudah. Ada laporan kan ruangnya orang. Maka sekarang kan harus masjid itu di manajemen modern. Artinya kalau masjid bangunan sudah jelas bagus, tinggal pengembangan dan perawatan. Ya gaji aja lah orang-orang kaum profesional yang menangani masjid, merebutnya, muadzinnya, semua karena ini di wilayah manusia, wilayah kasab, wilayah apa ya? Yang bisa diaudit gitu. Ya, biar semua semangat dan transparan. Itu bendaraannya perlu digaji, takmirnya digaji, wong duit oke ngopo gitu ya. Sing lebih-lebih ya merebutnya, muadzinnya, imamnya, ustadznya. Uang itu biar bermanfaat, ada tamu ya disuguhi, maka sebut aja uang infak masjid, jangan sebut jariah saja. Kalau sudah terbentuk bangunan yang bagus, sudah istilah jariah dihilangkan, atau kecuali ada ya dipinggirkan, istilah wakaf dipinggirkan kecuali kalau ada. Tapi jadikan uang infak itu uang operasional. Karena operasional juga mahal lumayan. Ya, lebih mahal operasionalnya. Per bulannya tuh lumayan. Kalau masjid yang bakhil-bakhil itu ya buat beli uangnya aja nggak ada, buat superpel nggak ada, sehingga masjid itu ya kotor, bau kecut, bau telek tikus, itu ya mungkin uangnya utuh itu, karena nggak pernah digunakan. Karena sistem konvensional itu orang-orang lama terkadang kalau pegang uang itu banyak yang ada jumlahnya tapi nggak ada wujudnya. Nah, ini yang lebih ngeri lagi, jumlahnya ada tapi wujudnya nggak ada. Tapi yang penting ada jumlahnya. Yang penting kalau dibutuhkan ada. Nah, gitu aja. Ya saling percaya, saling terbuka berhubungan dengan orang. Oke, baik. Ya ini masih ada WA yang cukup panjang, kita coba telah pelan-pelan Kiai. Ada penelpon dulu sebelum kita urai. Yang sudah masuk di 02953858877. Assalamualaikum Pak Sefempati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon kencang Pak suaranya Pak. Kok di sini? Nggih, monggo silakan, dari siapa di mana? Dari Pak Nur dari Kayu. Monggo Pak Nur. Mau tanya. Niku lho, pas nek enten ajiah niku kok bedane muta'ajin kalih mu'ajin niku pripun? Muazin dengan apa Pak tadi? Muta'ajin Muta'ajin. kalih mu'ajin. Niku bedane napa Mbak Yai? Nyuwun penjelasanipun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita itu kan bangsa Jawa, yang tidak semuanya orang Jawa itu tahu Jawa, apalagi tahu Arab, istilah Arab atau kata Arab. Nah, kita terkadang ke Arab-Araban menggunakan istilah Arab, padahal orang mudeng karpe gitu loh. Karena dalam kosakata Arab kan ada perubahan 14 bentuk perubahan kalimat yang tidak difahami, sehingga nanti dengar-dengar, belum nanti istilah-istilah Arab. Contohnya sahibul musibah dan ashabul musibah, muazin karo muta'ajizin, ana sing muazin dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya istilah-istilah saja. Sebetulnya kita orang Jawa itu jangan malu dengan istilah Jawa. Nggih, para rawuh sedaya pentakziah, ngoten mawon mboten masalah janjane ini, sedaya pentakziah. Karena kalimat takziah sudah menjadi bahasa Indonesia, diadopsi. Bahasa Arab diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Takziah, bela sungkawa. Gitu loh. Jadi daripada harus salah. Nah, itu loh. Kalau merujuk pada kata yang benar ya mu'ajizin, atau orang yang takziah gitu, mu'ajizin. Tapi sebetulnya karena takziah sudah menjadi bahasa Indonesia, ya para pentakziah, para pentakziah kakung lan estri ingkang minulya, ngoten mboten napa-napa. Daripada menggunakan istilah yang salah, ya yang lucu gitu. Jadi mu'azzin, mu'azziyat gitu. Karena itu
kalimat yang tepatnya, atau pentakziah laki-laki dan pentakziah perempuan. Wong kematian kan bukan tradisi Arab, kematian tradisi manusia. Jadi tidak harus mengadopsi istilah-istilah. Nah, takziah sendiri itu artinya adalah orang yang datang untuk memberi, mensabar-sabari, menghibur, tepatnya menghibur. Orang yang datang menghibur orang yang kesusahan namanya pentakziah. Pentakziah atau takziah itu berlakunya muazziyah itu orangnya, orang yang melakukan menghibur itu orang yang takziah. Itu lebih enak begitu. Ashabul musibah dengan sahibul musibah. Ini juga terkadang bingung, ono sahibul bed masalahnya. Kalau sahibul bed, sahibul hajjah. Gitu. Kalau sahib itu mana wong kang duweni. Wong kang duweni bed rumah, wong kang duweni rumah berarti yang punya rumah. Tuan rumah gitu. Istilah bahasa Indonesia tuan rumah gitu ya. Sahibul bed. Kalau sahibul hajat berarti yang punya hajat, sebetulnya itu sinonim lah ya. Sama aja nggak ya? Sama sahibul bed atau sahibul hajah. Sahibul hajat. Kalau hajah kan mufrad, kalau hajat itu banyak maknanya. Orang-orang yang punya hajat. Itu tadi sahibul bed atau sahibul hajah. Itu sama. Ya, yang punya rumah, yang punya kepentingan. No, sahibul musibah, orang yang punya musibah, itu ini beda, ini masalah. Kalau sahibul musibah itu berarti Allah maknanya. Sahibul musibah itu orang yang punya musibah, yang punya Allah. Berarti menurunkan musibah ke siapa saja. Iya, itu Allah itu. Kalau sahibul musibah itu maknanya Allah. Itu zat yang memberi musibah, berarti sahibul musibah. Maka disebut ashabul musibah, orang-orang atau teman-teman, saudara-saudara yang baru mendapatkan musibah. Itu ashabul musibah. Ini istilah-istilah yang sebetulnya populer, coba karena ini bahasa Arab dan kita orang Jawa sing melok ke Arab-Araban, sehingga istilahnya terkadang rancu. Jembalik semua. Jembalik kabeh. Dan sekarang kita lihat kalau hadharah memberi penghormatan itu kan juga lucu semua tuh. Kecuali yang sudah belajar itu ya. Hadharatul muhtaramin. Itu kemudian nanti rahimakumullah, yang dimuliakan Allah, atau bagaimana gitu kan, kadang bingung juga. Semua kok rahimakumullah kabeh. Rahimakumullah itu dulu disebut untuk para ulama-ulama kok rahim itu. Itu rahimakumullah itu untuk ulama-ulama kan. Apa itu Imam Syafi'i rahimakumullah, kan begitu. Yang sudah memang top. Imam Hanafi rahimakumullah, Imam Ghazali rahimakumullah. Kalau sahabat radhiyallahu an. Ini Bapak RT rahimakumullah. Itu terasa gimana ya kok. Kalau kita ngaji kitab Adzkarun Nawawi itu sebetulnya pengistilahan atau pendoaan khusus itu sebetulnya ada stratanya. Maka anak almarhum ada al-maghfurlah. Itu digunakan beda-beda ternyata. Sekarang istilah haul itu dulu ya orang-orang alim, sekarang orang biasa dikholi, Mbak Suto dikholi. Padahal ada istilah yang lebih populer sebetulnya sedekah, nyedekah. Orang Jawa itu istilahnya sudah bagus. Arab nyedekah mbah, nyedekah tahunan. Itu lebih tepat. Tapi sekarang digunakan dengan istilah haul. Padahal haul itu dulu hanya untuk ritualnya orang-orang alim, para kiai, orang-orang hebat lah. Haul. Nah, sekarang semua pakai haul karena ke Arab-Araban. Itu istilah Arab. Dengan bagus dengan nyedekah, berarti nyedekah bapak, berarti nyedekah mbah. Mungkin tahun ngajing tiba anjing nyedekahi bapak, nyedekah tahunan. Cuma istilah ini nggak populer kan, dianggap kayak orang Islam gitu, kayak Jawa Blejet. Oh, Jawa Blejet itu bener istilahnya. Sekarang istilah orang Jawa yang salah di mana? Taruhlah wong Jawa Blejet itu kalau nyebut seseorang itu dengan nama anaknya, Pak Ane. Pak Ane Kenyik. Iya kan? Pak Ane Suto gitu kan, Pak Ane. Orang Arab nyebutnya begitu, Abu Dharin, Abu Bakar, Abu Darda. Itu namanya anak-anaknya semua.
bapaknya Mas Darda. Nah, Cara Pak Ane Jawa. lah lho. Bapaknya Mas Wong Jawa Darda. ki pinter lho. Abu Darda. Cuma kita orang Jawa terkadang nggak pede Jawane kok. Abu Darda, Abu Darin, Abu Hurairah. Itu nama-nama anaknya atau nama populernya. Pak Ane kenyek, Pak Ane kuntil, Pak Ane penyong, Pak Ane suto, Pak Ane darto, Pak Ane harto gitu kan. Pak Ane itu abu itu. Sekarang kok paling abu seolah-olah paling Islam. Malah orang Jawa sudah pakai itu. Rasulullah sekarang memanggil Fatimah Humairah. Maaf, Aisyah Humairah. Humar kata ahmar, ditasghir Humair. Ya kan? Jadi ahmar itu merah, Humair dimaknai kemerah-merahan. Itu menggambarkan begitu. Mohon maaf, secara fisik wanita Arab itu kan kulitnya bersih, cantik, kemerah-merahan. Wong Jawa bahasanya apa mas? Mentul. Ndol. Lah wong Jawa ndol. Ndol, aki andol. Ya sama, kira-kira dimaknai secara bahasa manusia. Ya Humairah. Pipi kok mentule ngono, pipi kok kemerah-merahan. Karena bahasa Jawa lebih kaya kosakatane. Ndol. Gitu kan. Wong Jawa pun itu. Rasulullah ngajarin, ya Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Nah kemerah-merahan tapi tidak mentul toh. Apa bahasanya? Mungkin ada bahasa lain mas. Bahasa Indonesia menur atau apa itu? Iya menur lah gitu kan, sama kan. Dan mentul menur kan. Wah menur sekali. Wening sekali, mening sekali. Ya Humairah kan. Dan itu orang Jawa itu sudah, namanya bahasa itu kan kalimat untuk memperjelas. Itu sehingga orang Jawa sebetulnya tidak harus ke Arab-Araban dalam tutur sapanya. Antum dari mana? Ente. Wah perlu. Panjenengan tuh lebih sopan daripada ente itu. Kadang kita kalau dipanggil antum, ya saya ini mufrad kok antum yang dipanggil kita one by one ngomongnya. One by one aneh. tapi antum dah. Makanya itu dalam bahasa Arab modern antum bermakna jenengan gitu. Ya, tetapi itu kan perlu penjelasan. Wong ora biasa, wong antum itu untuk jamak kok, untuk mutakalim jamak kok. Ini untuk wahdah kan ya anta dunia. Nah anta kasar, anta kamu kan. Nah gitu. Nah, ini makanya sudah orang Jawa sebetulnya panjenengan riko kon ya udah sampean. Panjenenganipun dalam itu masya Allah. Kecuali memang itu bahasa Quran yang berbicara tentang Quran. Tapi tentang sosial budaya ya kita kembali kepada budaya masyarakat. Jadi kematian itu budaya kemanusiaan, bukan budaya agama. Karena belum ada agama wong ya mati kan. Wong ya mati gitu. Sehingga agama itu sebelum ada istilah takziah, kalau orang mati ya tetap dihibur tuh. Islam itu menyelaraskan dengan wahyu. Oh, perilaku manusia dibetulkan, istilah dicentang betul oleh Rasul karena sesuai dengan pakem langit itu. Sehingga istilahnya diadopsi atau dibenarkan atau ditekankan. Oh, takziah itu ngibadah. Tapi sebelum ada istilah ngibadah, angger wong bela sungkawa ya dadi keapian itu. Maka tidak harus merubah juga dengan istilah itu, sehingga hanya ingin dikesankan Islami itu. Islam itu tidak harus sebagai simbol tapi ya diamalkan. Banyak orang yang perilakunya yang simbolnya Islami tapi perilakunya tidak Islam. Contoh, mohon maaf. Banyak orang yang sudah haji sehingga nama besar juga haji. Bahkan identitinya juga haji, kemudian gimmicknya juga haji, pakainya topi. Tapi berapa banyak yang tidak bisa berperilaku haji? Mohon maaf, masih suka nyawer biduan, masih suka datang ke tempat hiburan. Ini kan tidak perilaku haji, bukan perilaku Islam, walaupun pakai simbol Islam. Mau nggak dipanggil haji juga marah. Tapi kalau hobinya begitu,
Tapi namanya orang bisa beralibi sedekah kok. Lah ya bukan masa sedekah enggak perlu dipamerno tuh. Kalau sedekah kenapa harus begitu? Nah, ini namanya Islamnya simbol. Dan ada kebanggaan seolah-olah top kalau sudah haji. Tapi pelakunya ya apa enggak begitu? Kalau harusnya kalau haji kan mabrur. Harapannya mabrur kan dalam bahasa Arab, Mas, ada abror, ada bir. Birun bagus, abror menjadi bagus, mabrur orang yang menjadi bagus. Ketika sudah haji mabrur menjadi bagus. Iki wis haji bukan menjadi bagus, malah menjadi-jadi. Hobinya itu tidak mencerminkan itu seorang haji. Maka dalam sosial budaya masyarakat haji dipanggil itu agar menjadi pepeling, tanbih li nafsi wa tanbih lil ummah, pepeling kanggo awake dhewe wis kaji lho. Umat wis kaji lho, agar menjadi contoh. Ini harapan. Maka orang kalau sudah haji sebetulnya ada beban sosial karena ada tekanan sosial, ada tuntutan sosial. Cuma berapa banyak yang justru mencoreng identiti haji itu sendiri karena akhlaknya tidak menunjukkan. Nah ini karena Islam hanya terpacu pada simbol-simbol gitu. Baik. Sehingga yang dilakukan para haji ketika salah akan menjadi patanu kayak kaji lah yo ngono ora apa-apa. Kayak kaji yo do karaoke yo apik-apik wae. Kadang begitu. Kaji kayak nganakno dhuwit yo nyatane nyurip lah. Kadang malah begitu itu. Akan menjadi apa akhirnya menjadi rujukan yang keliru gitu. Padahal hendaknya enggak begitu gitu. Baik. Berikutnya tadi yang WA-nya banyak. Nah, ini berkaitan tentang bendara tadi, Yai. Maaf Yai, ini sudah nyata kalau ada tukang bayarnya cuma 200.000, tapi yang ngurus itu minta 500.000. Itu sudah sering terjadi dan sudah pada tahu. Apakah bendaranya itu berdosa ketika nyolong itu sama dengan korupsi, itu marab namanya. Itu yang pelakunya kan berarti apa ya? Mandor kecil-kecilannya ini, bukan bendaranya. Ngentet istilahnya. Kan orang Jawa itu ada bahasa, kalau ngambil sedikit namanya ngentet, kalau banyak ngentot. Nah, ngentot uang masjid itu istilah kerennya korupsi. Salahnya bukan di bendara ya, tapi pelakunya yang apa yang ya, siapa yang menikmati lah, yang terlibat dalam penikmatan uang-uang ini yang tidak transparan atau sing bati gitu. Sing bati kecuali yang profesional kerja. Makanya kan sebaiknya panitia-panitia itu digaji biar tidak ngentot atau ngentit. Kalau 10 dia ngambil 2 ngentit, kalau 10 ngambil 7 namanya ngentot. Keramik harga 300 dijual 350. Minta ke bendara 350 itu tadi maksudnya. 40. Ya? Nanti notanya dibikin 500 gitu ya. Banyak kayak begitu. Tapi na'udzubillah min dzalik. Ya dibicarakan dengan cara baik, cari panitia yang amanah agar menjadi profesionalitas kerja, karena panitia juga bukan malaikat, ya digaji saja. Maka paksakan pada orang-orang yang ahli, kaum profesional. Sudah sampean Pak tukang ikut kerja tak gaji biar tenang. Nah, biar nanti uang masjid itu aman daripada harus ngentat-ngentit ngalor ngidul. Kowe njaluk nota palsu karo toko bangunan, njaluk fee karo toko bangunan. Nah, itu kan enggak bagus, sehingga masjid dadi omahe ndekne dadi gitu. Kan banyak yang kayak begitu. Masjidnya jadi, mobilnya dia jadi gitu kan banyak itu. Lebih baik profesional kerja sudah, Pak. Sampean pandigani gawe masjid, sampean tak bayar kaya tukang atau di atas tukang sebagai pengawas dan pelaksana gitu. Jelas di awal ke akadnya. Iyalah, biar nanti tidak ada markup, karena markup lebih besar daripada gaji. Nah, terkadang jamaah juga salah memahami, dianggap si A iku dumeh wis sugih wis ra butuh duit. Itu loh terkadang itu. Si A itu kan sudah cukup enggak butuh. Dia manusia, Bro. Dia manusia dia butuh duit. Daripada nanti benar mereka nggak butuh dapat gaji, tapi ngomong ngentit nanti markup proyek, markup material, atau kok kali-kali dengan toko bangunan. Itu lebih ngeri kan? Sekarang praktek, mohon maaf ini dari beberapa kajian saya dari teman-teman. Markup uang desa kan begitu, mohon maaf ini. Saya menyebut desa mana-mana loh. Dana desa cara markupnya bagaimana? Ya, mohon maaf, kepala desanya yang tidak pernah menggunakan uang desa. Tapi caranya gimana? Ya, ada banyak skema lah.
Ya dilimpahkan pada toko bangunan yang siap memberi fee. Kita proyek, tapi nanti pajak gue sing bayar. Tapi aku nomor rusik semene. Ya dia nggak menggunakan uang desa, tapi nanti dapat kong kali kong dari toko bangunan yang sudah ada kerjasama, begitu kan. Itu skema pembangunan masjid itu kan ya sama, cara mengambil keuntungan yang katanya orang kampung ngambil orang ikhlas itu tidak mau dibayar. Emangnya malaikat. Uangnya sudah banyak nggak butuh. Emangnya malaikat, masih manusia semua. Maka bayarlah profesional. Sudah iki masjid sampean pemimpin, bangunan sampean gerakno, sampean ya untuk bayaran profesional kerja. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Itu lebih transparan bagus daripada nanti harus markup. Markup anggaran, belum nanti kong kali kong sama toko bangunan yang minta fee sekian dari nilai proyek sekian, dan itu prakteknya begitu. Nauzubillah min dzalik. Uang dia santai kan iki ngono kuwi. Iya dia kalau dilacak ya enggak dapat. Ya enggak ya dibelanjakan semua, tapi dapat dari stakeholder yang terkait kan. Itu kan ngeri itu. Oke. Nah, itu. Makanya jadi bendahara juga harus tegas dan teliti ya, bukan galak tapi tegas. Tegas beda dengan galak enggak ya? Ya, tegas itu berarti kan prosedural. Disiplin. Kalau galak itu ya Nggak bisa dikritik. Pemarah namanya, pemarah itu. Ya. Arogan galak itu. Nah, jadi masalah ini kalau tidak mampu untuk tegas, mundur saja biar dipegang sama orang yang tegas. Karena ini kan uang orang banyak. Ya, maka sering komunikasi, ya diawasi, jangan marah kalau diawasi, kalau dikritik ya jangan alergi itu. Karena berhubungan dengan orang banyak, dan lebih baik minta kerja profesional saja. Jangan bilang lillahi ta'ala ndak mau uang. Masih malaikat, nanti tergelincir nanti. Sudah tak bangun ya aku gaji normal baik koyo wong nyambut gawe. Karena saya kepala sudah di atas lah. Nah, tukang 150 aku 200. Cedok-cedokan begitu aja. Atau sama 150. Nah, itu. Karena pengenditan itu lebih besar. Sekarang kalau nilai proyek semua item dikendit katakan. Semen per sake, watu per ite, pasir per treke, kemudian batu bata per ribuane. Itu malah lebih parah kan? Belum nanti besinya per batange kan? Dan seterusnya. Itu baru markup di nota. Belum nanti apa itu bonus toko bangunan selama sekian tahun membangun. Bayangkan itu lebih ngeri. Lebih baik dibayar profesional. Oke, tetapi nanti kalau dibayar kemudian dikembalikan ke kas masjid terserah panjenengan. Nah, itu kan ya kesolehan masing-masing orang lah. Ya, enggak usah diberita-beritakan, itu enggak apa-apa, itu terserah hak jenengan ngaten nggih ya. Itu sebaiknya kalau membangun begitu, biar transparan. Transparan. Oke, jangan sampai bendahara dikendalikan oknum-oknum pemborong yang seperti ini, nanti repot nanti jenengan ya. Oke, jelas gamblang nggih, tegas dan ngamuan sesuatu yang berbeda, karena memang bendahara ini memang punya tanggung jawab. Jangan sampai bendahara dikendalikan oleh oknum-oknum yang malah membuat repot. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga soalnya ini. Ya, jelas ini amanah la imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak bisa dipercaya. Baik ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doa. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa pada pencerahan. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah akan semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka teruslah minta hidayah pada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.